Hadir, Pak. Restu Pratama. Hadir, Pak. Erlina ada. Dwi Pratnya Dewi. Hadir, Pak. Astawa. Hadir, Pak. Anggun. Hadir, Pak. Arya Anggi. Hadir, Pak. Jody. Hadir, Pak. Dina. Hadir, Pak. Gandhi. Hadir, Pak. Irna. Hadir, Pak. Dellen. Putri Dellen. Putri Dellen Sriani. Rizka. Hadir, Pak. Mary. Hadir, Bapak. Aryani. Gita. Hadir, Pak. Padmayanti. Hadir, Pak. Febriani. Hadir, Bapak. Depa Pastika. Hadir, Pak. Erlita. Hadir, Pak. Erlita. Pak. Oh, hadir ya. Sabrina. 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 Adi Sujana. Hadir, Pak. Diva Arya. Hadir, Pak. Widya Indrayani. Hadir, Pak. Indah Sutaryani. Hadir, Bapak. Yogi Dwi Mahendra. Yogi Dwi Mahendra. Monica Titian. Monica Titian Rahma. Monica Titian Rahma Kinasih. Mohon maaf, Pak. Saya chat masih belum dibalas sama Monica. Oke. Dia bilang kemarin lagi sakit, Pak. Mungkin lagi istirahat, tapi nggak ada konfirmasi. Oke. Cica. Siap hadir, Pak. Cica. Siap hadir, Pak. Mia. Mia. Siap hadir, Pak. Yogi Dwi Mahendra. Hadir, Pak. Sabrina. Sabrina. Kayaknya live, Pak. Tadi udah join tapi sekarang nggak ada. Siapa? Sabrina.
Oke, Erlina, saya sudah isi agenda mengajarnya. Tolong divalidasi ya. Pak. Ya, kenapa? Oke, silakan dimulai. Apakah PPT-nya sudah terlihat? Sudah. Baik, selamat sore. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam harmoni. Di perkuliahan kali ini, kami kelompok 7 akan mempresentasikan materi analisis pulang pokok. Saya Made Putri Ansriani, moderator akan memimpin jalannya presentasi kali ini. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, saya akan anggota kelompok 1. Yang pertama ada Kadek Dwi Pranya Dewi, NIM 2117008. Lalu ada Kadek Angun Oka Sukma, NIM 2051010. Lalu ada saya sendiri, Made Putri Ansriani, 21170511016. Sabrina 217051283. Monika Titian Rahma Kinase 211 NIM 21170511289. Gede Adi Sujana NIM 210511284. Lalu ada Made Depa NIM 21170511281 dan yang ada Putu Astau NIM 211705109. Dosen pengampu mata kuliah hari ini yaitu Ibu Yanto SE MSI AK. Nah, tidak berlama-lama lagi, saya akan melanjutkan presentasi materi kali ini yang akan dibawakan oleh pembawa materi. Kepada pembawa materi, persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu BEP. Break even point merupakan suatu titik di mana hubungan antara biaya dan pendapatan seimbang sehingga perusahaan tidak mengalami laba maupun menderita kerugian. Dengan kata lain, suatu usaha dikatakan impas jika jumlah pendapatan atau penghasilan sama dengan jumlah biaya, atau apabila laba kontribusi hanya dapat digunakan untuk menutup biaya tetap saja. Next.
asumsi dasar yang pertama, menurut Hungry et al, yaitu yang pertama, satu-satunya faktor yang mempengaruhi biaya adalah perubahan volume. Yang kedua, manajer menggolongkan setiap biaya, baik biaya variabel maupun biaya tetap. Yang ketiga, ada beban dan pendapatan adalah linear di seluruh cakupan volume relevannya. Yang keempat, ada tingkat persediaan tidak akan berubah. Yang kelima, ada penjualan atas gabungan produk tidak akan berubah. Dan penjualan gabungan sendiri merupakan kombinasi produk yang membentuk total penjualan. Adapun menurut Mulyadi, yaitu yang pertama, variabilitas biaya dianggap akan mendekati pola perilaku yang diramalkan. Yang kedua, harga jual produk dianggap tidak berubah-ubah pada berbagai kapasitas produksi pabrik dianggap secara relatif konstan. Yang keempat, harga faktor-faktor produksi dianggap tidak berubah. Yang kelima, efisiensi tidak berubah. Yang keenam, perubahan jumlah persediaan awal dan akhir dianggap tidak signifikan. Yang ketujuh, komposisi produk yang dijual dianggap tidak berubah. Dan yang terakhir, volume merupakan faktor satu-satunya yang mempengaruhi biaya. Next. Baik, selanjutnya yaitu manfaat BEP. Nah, apa sih manfaat BEP? Manfaat BEP atau break-even point yang utama adalah untuk menganalisis proyeksi sejauh mana banyak unit yang diproduksi atau sebanyak apa uang yang harus diterima untuk mendapatkan titik impas atau kembali modal. Lalu ada kelemahan BEP. Kelemahan BEP ada 3. Yang pertama ada asumsi tentang quality, lalu ada klasifikasi cost, dan penggunaan batas untuk jangka waktu yang pendek. Yang pertama, asumsi tentang linearity. Pada umumnya, baik harga jual per unit maupun cost per unit tidaklah berdiri sendiri, terlepas dari penjualan. Dengan perkataan lain, tingkat penjualan yang suatu titik tertentu hanya akan dicapai dengan jalan menurun harga jual per unit. Hal ini tentu saja akan menyebabkan garis revenue lurus, melainkan melengkung. Di samping itu, variabel cost per unit juga akan bertambah besar dengan meningkatnya volume penjualan mendekati kapasitas penuh. Hal ini bisa jadi disebabkan karena menurunnya efisiensi tenaga kerja atau bertambahnya upah lembur. Lalu, kesulitan di dalam klasifikasi biaya ini akan adanya semi variable cost, di mana biaya ini sampai dengan tingkat tertentu dan kemudian berubah-ubah setelah melewati titik tersebut. Lalu ada jangka waktu penggunaan lain dari analisis
break even point dan jangka waktu penerapannya biasanya hanya digunakan di dalam pembuatan proyeksi operasi selama tahun. Apabila perusahaan mengeluarkan biaya-biaya untuk urgensi ataupun biaya lain yang cukup besar, di mana hasil dari pengeluaran tersebut tambahan investasi tidak akan terlihat dalam waktu yang dekat, sedangkan operating cost sudah meningkat. Maka sebagian akibatnya pendapatan yang harus dicapai menurut analisis break even point atau BEP agar dapat menutup semua biaya-biaya operasi yang bertambah besar juga. Nah, selanjutnya yaitu ada komponen BEP. Nah, komponen BEP ada 4. Yang pertama ada total cost, variable cost, dan selling price. Cost apa sih? Nah, total cost ini yaitu jumlah biaya antara fixed cost dengan variable cost. Nah, selanjutnya yaitu fixed cost. Fixed cost apa? Fixed cost itu yaitu komponen biaya yang jumlahnya tetap atau konstan. Jika adanya tindakan produksi, meskipun tidak ada tindakan produksi, akan tetap. Nah, contoh biaya fixed cost itu ada biaya tenaga kerja, biaya penyusutan mesin, dan pembelian peralatan. Lalu variable cost. Apa sih variable cost? Variable cost itu merupakan biaya per unit yang sifatnya dinamis. Dinamis ini yang dimaksud dengan dinamis yaitu berubah-ubah, di mana besar tergantung dari jumlah volume produksi yang dihasilkan. Dengan lain, jika produksi yang direncanakan meningkat, berarti variabelnya juga meningkat. Nah, misalnya aja bahan baku. Biaya bahan baku itu akan meningkat sejumlah dengan jumlah produksi atau unit produksi yang harus diproduksikan. Seperti itu. Ada selling price. Selling price merupakan harga jual per unit barang atau jasa yang telah diproduksi. Nah, selanjutnya ada rumus mencari BEP. Apa saja sih rumus-rumus mencari BEP? Nah, ini ada rumus mencari BEP, yaitu persamaan matematikanya. Total revenue atau TR dengan total cost atau TC, dan P kali Q. P ini yaitu jumlah. P adalah harga penjualan, dengan Q itu kuantitas, sama dengan TFC. Total fixed cost ditambah dengan TVC. TVC itu adalah total variable cost. Lalu ada P dikali X sama dengan TVC ditambah dalam kurung C dikali X. Kenapa TVC itu ditulis VC dikali X? Karena TVC itu merupakan variabel. Mencari total variabel itu dicari mengalihkan jumlah variabel dikali dengan kuantitas. Lalu selanjutnya ada P dikali X kurang VC dikali Q sama dengan TVC. Ada juga P dikurang VC dikali Q sama dengan TVC. Dan Q sama dengan TVC per P min VC. Sehingga rumus BEP unit atau berapa jumlah unit yang harus dihasilkan untuk mencapai titik impas ada BEP unit sama dengan TVC per P min VC. Jadi keterangan-keterangannya sudah ada di bawah, silakan dibaca. Lalu selanjutnya mencari BEP. Nah, BEP rupiah itu sama dengan TVC per 1 min kurung VC per P. Atau BEP sama dengan TVC per P min per P. Jadi keterangan TVC itu sama dengan fixed cost, seperti yang saya katakan tadi. Nah, 1 VC per P atau PC min VC per P sama dengan istilah margin kontribus per unit. Nah, margin kontribus ini masuk ke dalam variable cost. Lalu saya lanjutkan ke contoh soal. Nah, contoh soal 1. Biaya total produksi sejumlah barang adalah 5.000, sementara biaya variabelnya di 60% dari penerimaan totalnya. Dijual dengan harga Rp25 per unit, tentukanlah yang A. Biaya total bila berproduksi dan terjual 1.000 unit. Yang B, tentukanlah kuantitas impas. Dan yang C, laba sebesar 10.000 berapa unit barang yang harus diproduksi. Nah, penyelesaiannya sama dengan, kan telah diketahui, VC itu 5.000, P-nya itu 25. Nah, kita cari dulu VC-nya berapa sih? VC sama dengan 60% dikali R.
lalu sama dengan 0,6. 0,6 itu 60% dijadikan desimal. 0,6 dalam kurung P sama dengan 0,6 dalam kurung 25, masukkan P dan kita tulis. Lalu sama dengan 0,6 dikali 25 Ki, hasilnya 15 Ki. Jawab pertanyaan nomor A. C, berapa sih kuantitas barang berapa sih kalau kita di kuantitas barangnya 2000. Nah, C sama dengan VC. Sama dengan kita masukkan VC telah diketahui 5000 lalu ditambah dengan mohon maaf FC kita masukkan 5000 tambahkan dengan 15 Ki itu. Jadi sama dengan 5000 ditambah 15 dari 2000. Kenapa 2000? Karena Ki diganti menjadi 2000. Ketahui. Lalu sama dengan 5000 ditambah hasil dari perkalian 15 dikali 2000 yaitu 30.000, 35.000. Jadi total biaya produksi sebanyak 2000 unit adalah 35.000. Kita lanjut yang B, QA. Yang ditanya itu QA. Nah, keadaan pulang pokok akan tercapai bila penerimaan total sama dengan total. Jadi kita pakai rumus persamaan penerimaan total dengan biaya total. Jadi R sama dengan C. R kita ubah menjadi Q karena cara mencari R yaitu P dikali Q. Itu sama dengan FC ditambah VC. Masukkan lagi P-nya 25 telah kita ketahui. Lalu 25 Ki sama dengan 5000, tadi juga sudah diketahui, ditambah dengan 15 Ki. Nah, lalu 15 Ki dipindah-ruaskan ke kiri, jadi dari plus menjadi minus, 25 Ki dikurang 15 Ki sama dengan 10 Ki. Lalu Ki sama dengan 5000 per 10. Jadi Ki sama dengan 500 unit. Nah, jadi kuantitas diproduksi untuk mencapai posisi pulang pokok atau impas adalah 500 unit. Lalu kita mencari penyelesaian yang nomor C. Ki jika P labanya itu 10.000. Kita masukkan mencari rumus laba sama dengan V sama dengan R min V sama dengan PQ min FC PC. Masukkan V-nya 10.000 sama dengan 25 Ki min plus 15 Ki. Lalu sama dengan 25 Ki min 5000 min 15. Kenapa 5.000 menjadi min dan menjadi min? Karena 5.000 dan plus 15 Ki ini dikalikan dengan min. Min yang ada di sebelah kirinya. Lalu 10.000 sama 10 Ki min 5.000. Kenapa 10 Ki? Karena 25 Ki dikurang 15 Ki. Lalu 5.000 kita pindah-ruaskan dari minus menjadi plus. Jadi 10.000 di 5.000 itu hasilnya 15.000 sama dengan 10 Ki. Nah, sama dengan 15.000 per 10. Lalu Ki sama dengan 1.500 unit. Jadi agar memperoleh sebesar 10.000, maka jumlah barang yang harus diproduksi adalah 500 unit. Oke, kita coba soal 2. Nah, soal 2. Perusahaan menjual 125 per unitnya dengan kuantitas impas 200 unit. Pertama, biaya tetap yang dikeluarkan pada keadaan pulang pokok jika biaya variabel per unit Rp75. Lalu yang B, biaya variabel per unitnya jika barang terjual sebanyak 420 unit dengan biaya tetap sebesar 17.000. Dan C, kerugian perusahaan jika menjual barangnya sebanyak 1.000 unit. Sama seperti poin A. Lalu diketahui P sama dengan 75 rupiah dan P sama dengan 125 rupiah. QE telah diketahui di sini di soalnya itu 200. Nah, kita cari yang A, ditanya FC. Jadi caranya menjawab yaitu RC lalu R kita ganti menjadi PQ sama dengan P plus VQ.
turun P. P 125 dikali 200. 200 masukkan Q yang sudah diketahui. Lalu sama dengan F 75 dikali 200. Itu juga tinggal kita masukkan saja. Nah, lalu hasil dari 125 dikali 200 itu 2025 dan hasil dari 75 dikali 200 itu 50. Nah, lalu kita pindah ruaskan 15.000 kita pindah ruaskan ke sebelah kiri menjadi dari plus minus, jadi menjadi minus 15.000. Nah, 25.000 min 15.000 itu hasilnya 10.000. Jadi FC itu hasilnya 10.000. Nah, jadi biaya tetap yang perusahaan dalam keadaan pulang pokok adalah sebesar 10.000. Lanjut ke B. Ditanya itu V. Nah, R sama dengan C. Ubah kembali seperti tadi. Ini rumusnya sama seperti tadi. Rumus itu tergantung dengan soalnya. Lalu kita masukkan PQ 125 dikali 425. Kenapa 425? Karena pada soal yang B itu 425 unit. Kita masukkan, lalu sama dengan VC plus 75 dikali 200. Lalu dari 120, mohon maaf saya keliru. Saya ulang, lalu hasil dari 105 dikali 425 yaitu 53.125. Sama dengan 17.000 ditambah dengan 425 sama dengan 53.125 min 1.000. Kenapa min? Karena 17.000 dipindah ruaskan ke kiri plus minus. Sama dengan 425 V. Hasil dari 53.125 min 7 hasilnya 36.125. Jadi dengan 36.125 per 425. Jadi V sama dengan 85. Jadi biaya variabel per unit yang dikeluarkan perusahaan adalah sebesar Rp85. Lalu kita menjawab yang C. Ditanya V. Keuntungan. Nah, Q-nya juga sudah diketahui, yaitu 1.000. Sama dengan R min C. V sama dengan PQ min VC plus F. V sama dengan 125 dikali 1.000. Kenapa 1.000? Karena Q itu 1.000. Min 1.000 ditambah dengan 7 kali 1.000 itu sama juga Q, tinggal kita ganti menjadi, lalu V sama dengan 125.000 min 10.000 plus 75.000. Lalu kali 10.000 plus 75.000 dengan min, jadi min 10.000 min 75.000 itu hasilnya 85.000. Jadi V sama dengan 125.000 min 8.000 itu hasilnya 40.000. Jadi keuntungan perusahaan yang menjual 1.000 unit barangnya adalah sebesar 40.000. Sekian pembahasan materi kelompok 1. Apabila ada pertanyaan bisa raise hand untuk memberikan pertanyaannya, dan saya membuka tiga sesi tanya jawab, dan setiap sesinya itu ada 3 penanya. Saya persilakan.
Silakan untuk 3 pertama. Satu penanya lagi dipersilakan. Oke, kepada Indah silakan mengajukan pertanyaannya. Silakan di-unmute. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Putri Nestariani. Di sini saya ingin bertanya, yaitu tentang kelemahan dari BEP. Di mana tadi dikatakan bahwa kelemahan dari BEP itu salah satunya adalah penggunaannya terbatas untuk jangka waktu yang pendek. Nah, di mana untuk biaya-biaya yang cukup besar, yaitu hasilnya tidak dapat terlihat dalam waktu dekat. Nah, jika suatu perusahaan mengeluarkan biaya-biaya yang cukup besar, maka perusahaan tersebut harus menggunakan model analisis seperti apa dalam menghitung untuk mendapatkan hasil pengeluaran dalam waktu dekat. Jadi sekian, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya lanjut, Mary, silakan mengajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Mary. Di sini saya ingin bertanya mengenai rumus untuk mencari BEP dalam rupiah. Mungkin saya bisa minta tolong untuk kembali ke screen yang menayangkan BEP dalam rupiah itu, karena pada rumus itu ada sedikit hal yang tidak saya mengerti. Baik, Mary. Yang sebelah mana, Mary? Nah, di sana kan yang paling atas itu dijelaskan bahwa BEP rupiah sama dengan TFC dibagi 1 minus VC dibagi P. Kemudian saya ingin bertanya, apakah 1 itu bersifat mutlak atau bagaimana? Atau mungkin angka 1 ini bisa berubah? Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Pertanyaannya, apakah 1 itu bersifat mutlak atau boleh dirubah dengan angka lain, seperti itu? Benar seperti itu. Terima kasih. Pertanyaannya. Saya mohon waktu untuk berdiskusi dulu.
Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Indah. Jadi pertanyaannya tentang salah satu kelemahan dari analisis ini yaitu penggunaannya terbatas. Dan jika perusahaan besar, kita harus menggunakan analisis apa untuk menghitung pengeluarannya. Apakah benar? Iya, benar. Jadi, menurut kelompok kami, untuk perusahaan besar tidak membutuhkan analisis BEP ini karena perusahaan-perusahaan yang lingkupnya sudah besar dapat menggunakan laporan keuangan saja untuk mencari pengeluaran, laba rugi, dan lain-lainnya. Seperti itu. Apakah dapat diterima? Iya, dapat. Terima kasih. Baik, sama-sama. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mary. Sebelumnya saya mohon maaf karena off cam karena jaringan di sini kurang bagus. Pertanyaan Mary itu apakah pada rumus BEP rupiah satu itu mutlak? Jawabannya iya, karena rumus yang TFC dibagi satu kurang VC bagi P itu sebenarnya adalah TFC bagi dalam kurung P kurang FC dibagi lagi dengan P. Bentuk TFC dibagi 1 dikurang PC bagi P adalah bentuk sederhananya. Jadi dapat dibilang bahwa 1 itu adalah nilai mutlak. Apakah dapat diterima? Jadi pada rumus BEP rupiah itu yang rumus tadi itu merupakan bentuk sederhananya saja, sehingga satu itu merupakan bersifat mutlak. Apakah seperti itu? Iya, karena dalam matematis kalau misalnya P itu kan tadi ada 2. Kalau misalkan P-nya itu 2, jadinya untuk disederhanain pakai 1 dia. Baik, terima kasih. Baik, saya buka sesi tanya jawab yang kedua. Yang ingin bertanya dipersilakan.
Apa ada yang ingin bertanya lagi? Apabila ada pertanyaan, bisa di raise hand. Baik, karena tidak ada yang bertanya lagi, hari ini akan saya tutup. Jadi, analisis pulang pokok atau titik impas, break-even point, merupakan suatu titik di mana hubungan antara biaya dan pendapatan seimbang, sehingga perusahaan tidak mengalami laba maupun kerugian. Analisis break-even point dilakukan dengan mempelajari antara biaya tetap, biaya variabel, keuntungan, dan kelihatan. Karena analisis tersebut merupakan mempelajari hubungan biaya antar biaya dan volume kegiatan, maka analisis yang pula disebut dengan cost profit volume analysis atau CPV analysis. Baik, terima kasih. Sekian presentasi kelompok 1. Saya selaku moderator kelompok 1 meminta maaf apabila ada kata-kata yang tidak kurang berkenan di hati, dan terima kasih atas partisipasinya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.